Halo EA Trader. Nah, kali ini saya akan mereview hasil bulanan dari EA Night Hunter versi 6.28. Dan seperti biasa akan saya bandingkan di 3 broker yang berbeda, yaitu di Agnes, Asia Market, dan di Forex for You. Kemudian untuk jenis akunnya sendiri adalah di Agnes dan Asia Market itu pakai akun RAW, sedangkan di Forex for You sendiri itu adanya hanya akun Pro STP. Jadi di Forex for You tidak ada akun RAW, tapi akun Pro STP tersebut tetap kena komisi. Jadi 3 broker ini, 3 jenis akun ini ada kena komisi. Nah, kemudian start modal awal itu di 50 USD, ketiganya rata ya. Kemudian untuk setnya sendiri adalah set 5 pair dengan menggunakan setnya si Dennis. Bisa cek di playlist EA Night Hunter bagi yang ingin tahu settingannya seperti apa ya, karena setiap EA itu ada playlistnya masing-masing, ada settingannya, kemudian ada hasil mingguan dan juga hasil bulanannya. Dan supaya nggak salah paham, bagi yang baru mengikuti atau baru menonton untuk hasil bulan ini gitu, silakan cek-cek lagi di hasil di bulan sebelumnya supaya tidak terjadi salah paham dalam hal menilai EA Night Hunter ini. Nah, kemudian sekarang akan saya cek dulu hasil bulan kelima dari broker Agnes. Oke, mari kita cek. 49,68. Sebelumnya kayaknya udah recovery, cuman loss lagi ya. Kita cek karena memang di Agnes ini OP-nya sangat jarang, karena EA Night Hunter ini OP-nya adalah jam server malam hari sekitar jam 20-an ke atas. Dia akan buka pending order dulu, kemudian akan terjemput atau tidak, tergantung dari price-nya. Cuman sayang di Agnes ini karena pending order itu berlaku selama 2 jam sehingga kebanyakan tidak terjemput ya, karena Agnes ping servernya itu tinggi, atau dalam artian 100 ms itu lambat ya, gerakannya lebih lambat dibandingkan dengan broker di Asia Market dan di Forex for You, sehingga di Asia Market mungkin aja sudah terjemput, sedangkan di Agnes ternyata sinyalnya sudah terdelete ya. Oke, kita cek. Terakhir itu tanggal 2 September. 2 September berarti selanjutnya tanggal 5 sampai dengan tanggal 30. Sip. Tuh, benar ya, min 0,76. Jadi bulan sebelumnya ternyata memang sempat sudah recovery ya, namun bulan kelima ini loss lagi. Dan memang ini EA sangat slow sekali, karena sekalinya loss profit 1 bulan bisa aja ludes ya, bisa aja ludes karena memang EA yang ada SL-nya. Jadi kebanyakan kalau misalnya ada yang pakai EA yang ada SL-nya ya, namun kebanyakan trader itu pengennya profit terus gitu, nggak mau kena SL gitu. Kalau misalnya S-nya dijauhkan, sekali SL ludes semua ya, benar. Kalau misalnya S-nya didekatkan, akan selalu kena SL. Makanya pemilihan SL itu sangat susah sekali, dan akhirnya kembali lagi memakai strategi Marty yang sangat berbahaya sampai MC ya. Nah, makanya di sini Night Hunter tuh kena SL ya, dan di sini TP ada SL dan ada TP. SL-nya cukup jauh nih, kemudian TP-nya kecil-kecil karena TP-nya akan bergerak. TP-nya yang akan bergerak terus seperti trailing. Kalau trailing kan SL yang bergerak, tapi ini Night Hunter TP yang bergerak mendekati sehingga akan lebih cepat kena TP.
gitu. Jadi kalau misalnya TP sebelumnya jauh, kemudian masih floating nih minus terus, tapi akhirnya balik arah minusnya, TP-nya akan semakin dekat. Jadi kena TP pun kemungkinan hasil minus seperti ini. Kemungkinan hasil minus. TP price-nya sama tuh. Kalau misalnya slip back, otomatis close-nya dia akan berbeda dengan di TP. Tapi di sini close-nya sama dengan TP, artinya TP-nya sudah mendekat karena floating-nya sudah gede, ya akhirnya kena TP, kena minus, min 0,09. Oke, tanggal 6 ya, tanggal 6 ada usage HF, oke, tanggal 7, oke, tanggal 8 nggak ada tuh. Jadi di sini bolong ya, dari tanggal 5 nggak ada, tanggal 5 nggak ada, kemudian tanggal 8 juga nggak ada yang trigger, nggak ada yang terjemput. Kemudian tanggal 9, oke, tanggal 9. Lanjut lagi, tanggal berapa? 10, 11, 12. Tanggal 12 nggak ada, tanggal 13, oke, tanggal 13, tanggal 14, 15, 16, kosong, nggak ada yang terjemput. Dan di sini tuh kena minus lagi, ya, TP-nya kena TP tapi minus. Lanjut lagi, kemudian tanggal 19 nggak ada, tanggal 20 nggak ada, 21 nggak ada, 22 nggak ada, 23 baru ada, ya. Jadi di sini saya bilang bahwa dia ke sini karena bisa aja 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu itu bisa nggak ada yang terjemput sama sekali. Itu pernah kejadian. Jadi silahkan dicek hasil bulan-bulan sebelumnya, pernah kejadian. Oke, lanjut. Nih, ini kena SL ya. Kena SL walaupun minus lebih gede daripada 0,05, tapi kenanya TP. Ini SL-nya kena TP tuh. Jadi benar yang saya bilang bahwa TP-nya bergerak walaupun kena itu bisa minus, ya. Nah, kemudian di sini kena sekali SL. SL-nya cukup jauh. Itu sekitar berapa di sini? Kalau di sini di GBP USD itu SL-nya itu sekitar 600, ya. Sekitar 634. Wow. Makanya saya bilang tadi, sekali kena SL ini cukup bahaya sekali, sehingga min 6 ini padahal awalnya sudah profit tuh, kemudian kena min 6, akhirnya profit sebulanan ludes. Ya, seperti yang saya bilang tadi, AI yang ada SL-nya itu kemungkinan suatu saat pasti akan kena SL dan profit 1 bulan bisa aja ludes. Ya, terbukti. Kemudian oke. Ini tanggal 29 ya, berarti tanggal 23, kemudian ada tanggal 26, 26 nggak ada, 27 nggak ada, 28 juga nggak ada, 29 baru OP, tanggal 30 baru OP. Sehingga belum recovery lagi dari min 6 ini, karena min 6 ini baru aja tanggal 29 kena loss, ya. Jadi baru aja kena loss, akhirnya profit cuma sedikit. Jadi belum ada kena recovery lagi, ya, dari min 6. Oke lah, sip. Jadi 49,68 masih loss di bulan kelima ini, ya. Masih mencoba recovery lagi. Oke, ini yang di Agnes. Selanjutnya mari kita ke yang di Asia Market. Nah, ini dia yang di Asia Market, ya. Settingan yang sama juga. Dan seperti apa hasilnya, apakah loss juga seperti yang di Agnes atau malah bisa profit, karena memang berbeda sekali dengan di Agnes, dan ping di Asia Market di sini adalah sekitar 70-an ms, ya. Jadi lebih kecil dibandingkan dengan Agnes, otomatis triggernya juga akan berbeda. Dan mari kita cek 59,24, ya. Di Agnes tadi kita lihat bahwa minus, ya, minus 49, belum recovery. Di sini di Asia Market sudah 59,24, berarti sudah recovery dari 50-an, sudah profit juga, mulai profit. Dan sekitar, kalau misalnya persentase di sini 9% itu setara dengan 18%. Nah, 80% karena pada awalnya 50 USD. Oke, mari kita cek hasil di bulan kelima. Apakah loss juga sama di Agnes atau profit? Kalau misalnya loss berarti sebelumnya sudah profit banyak gitu, dan akhirnya malah loss. Kita cek. Sip.
Oke, sama-sama ternyata loss juga, min 0,15. Berarti sebelumnya memang sudah profit banyak gitu ya. Profit sebulan langsung ludes lagi gitu, kita cek. Min 6, oke sama, min 6. Oke, berarti memang untuk minusnya sama dengan yang di Agnes ya. Mirip, di Agnes tadi 0,20-an ya, di sini 0,15. Oke, kita cek. Ini tanggal 6 ya, sama tanggal 7. Oke. Minusnya lebih gede ya, min 0,39 ya. Oh, ini tanggal 7 ada 2. Jadi lebih banyak sekali, dan ini masih ada sell limit buy limitnya masih ada. Sedangkan di akun Agnes itu nggak ada, karena akun Agnes itu biasanya diarsipkan. Jadi otomatis buy limit sama sell limit itu orderannya sudah akan menghilang. Hanya ada yang di close saja. Oke tuh, ini nggak kena TP loh, close 0,23. Nah, jadi ada caranya untuk close ya. Close OP yang pertama kena SL, yang kedua kena TP, yang ketiga adalah buy time. Buy time-nya sekitar perkiraan 4 sampai 6 jam dia akan close kalau misalnya udah profit. Nah, ini juga nih minus ya, minus nggak kena SL dan nggak kena TP. Close buy time juga. Oke, lanjut lagi tanggal 7. Oke, 8 nggak ada tuh. 8 nggak ada. Oh, 8 ada nih. Tanggal 8 sip. Ada 2. Kemudian tanggal 8, oh banyak banget ya. Dia ada min 4 loh. Min 4. Min 4 ya. Agnes tadi nggak ada yang min 4 padahal. Ini bisa min 4. Berarti sebelumnya udah profit banyak gitu ya. Oke lah. Akhirnya ya loss lagi, tapi bisa recovery lagi. Nah, ini ada nih dapat 5. Nah, bisa recovery lagi dia. Dan uniknya di sini di IC Market itu selain ada charges atau komisi, ada swap. Dan swap ini nilainya bisa minus dan bisa juga plus. Ya. Bisa juga plus. Kenapa? Karena swap itu artinya biaya menginap. Artinya kan karena ini EA-nya malam, ya, malam OP jam 20-an. Sehingga kalau misalnya masih OP juga, gitu, masih OP dan melewati jam 12.00 itu maka akan kena swap. Ya, sudah hari berikutnya, sudah ganti tanggal lah istilahnya. Ganti tanggal namanya sudah menginap. Otomatis akan kena swap, dan swapnya bisa negatif. Kenapa? Karena swap itu adalah selisih dari mata uang satu dengan mata uang kedua. Misalnya GBP USD, berarti ada dua mata uang, GBP dan USD. Nah, kalau misalnya buy misalnya nilai GBP lebih kecil dibandingkan dengan USD, otomatis kalau misalnya dikurangin ya, GBP dikurangin dengan USD, hasilnya malah jadi minus ya, kayak gitu, karena buy. Kemudian kalau misalnya sell, berarti artinya USD dikurangin dengan GBP karena kita membeli USD. Oke. Makanya bisa aja hasilnya malah jadi positif. Itulah namanya swap. Kita lanjut lagi. Ini bisa recovery ya untungnya. Kita lanjut lagi itu. Ini tanggal 23 ya, berarti tanggal oke. Setelah tanggal 8 di sini tanggal 9, tanggal 12, oke, 12, 13, 14. Oke, 14, 15, ramai banget nih. Terus ada OP 15, lagi 16 tuh, 16, 17, 16 nggak ada, 19, 20, oke, 20 ada, 21, 22 nggak ada, 21, 22 nggak ada, 23 baru ada. Kemudian lanjut lagi, ini 26, 27 nggak ada ya, nggak ada terjemput. 28 baru OP. Ada OP. Maksud saya di sini adalah banyak banget yang di IC Market terjemput dibandingkan dengan yang di Agnes. Di Agnes itu banyak sekali ya. Ada yang bolong-bolongnya itu banyak, nggak OP-OP. Itu karena memang nggak trigger. Jadi keduluan terdelete sinyalnya ya, karena price-nya lambat sekali karena ping-nya gede. Namun di IC Market bisa OP terus gitu. Tapi sisanya kalau misalnya kena terjemput, hasilnya akan sama seperti ini, min 6. Di Agnes juga tentu aja juga minus juga ya, min 6.
parah banget. Ini juga nih min 1. Dan selanjutnya dia tanggal 30 OP profit ya, 2 OP sama dengan Diagnes. Dan akhirnya hasil akhir masih minus 0,15. Diagnes juga minus ya, min 0,24. Dan kalau misalnya ada yang nanya nih, jadi mending mana, Diagnes atau di IC Market ya? Sebenarnya gimana ya? Ada bagus dan ada jeleknya juga. Kalau misalnya sering terjemput dan hasilnya minus terus, berarti bagusan yang nggak terjemput dong, karena hasilnya nggak ada OP ya. Jadi lebih menghindari keberuntungannya, beruntung nggak OP, syukur nggak OP gitu, dibandingkan kan yang udah OP tapi hasilnya loss gitu. Tapi kalau misalnya ada satu OP ya, satunya OP hasilnya profit dan satunya nggak OP karena nggak terjemput sama sekali, ya itu juga menyebabkan nyakitin juga ya, karena ya kok nggak OP gitu kan. Tapi kalau misalnya keduanya OP dan hasilnya malah jadi loss, maka yang nggak sering OP ini akhirnya malah kebanyakan loss, karena yang satunya itu sudah profit, mungkin walaupun sekali loss dia profit yang lama sudah kena hilang. Tapi kalau misalnya yang tadi yang nggak sering OP itu sekalinya OP loss, maka bisa aja modal yang akan kena hasilnya ya, lossnya kena pengurangan di modal. Itulah bedanya. Ini yang di IC Market. Sip dah ya. Selanjutnya mungkin akan coba yang terakhir di First For You. Oke, ini yang di First For You. Biasanya First For You ini mirip-mirip hasilnya dengan di IC Market, cuman kalau misalnya loss itu lebih banyak lossnya di First For You. Entah kenapa ya, karena belas ping servernya itu lebih kecil dibandingkan dengan Actors dan IC Market, yaitu di 2-4 ms kalau nggak salah. Itu lebih kecil banget ya, kecil banget. Kita cek hasilnya 42 berarti sudah mencoba recovery nih ya, karena sebelumnya itu 30-an ya, 30-an. Ini bulan kelima, sudah 42, sudah mulai mencoba dia recovery. Coba recovery, oke lah. Apakah sama loss ya? Jadi kalau misalnya masih ada yang berargumen ini Nekanter itu perlu ping server yang kecil gitu, pengaruhnya adalah di ping server, jadi pilihlah VPS yang bisa latensinya rendah ya. Itu saya kira pernyataan yang salah, statement yang salah. Kenapa? Karena di sini di First For You memiliki ping server paling rendah, namun hasilnya malah loss lebih banyak dibandingkan dengan IC Market maupun di Agnes. Itu sudah menjadi salah satu bukti. Kedua, kenapa nggak terpengaruh ping server? Karena adanya TP dan adanya SL ya. Kalau misalnya untuk yang low latency itu biasanya memang ada SL dan TP, cuman biasanya ada trailing stop yang membuat TP-nya juga akan semakin dekat. Jadi close-nya akan TP kecil, profit kecil. Itu biasanya untuk scalpingan. Ya. Itu untuk scalpingan. Tapi di sini kita cek bahwa ada buy time juga close-nya dan ada SL dan ada TP. Jadi sangat sulit sekali karena ada pending limit order. Ya, kalau scalpingan biasanya nggak usah pakai pending limit order, langsung eksekusi. Kalau ini pakai pending order, otomatis menunggu channelnya terjemput. Sehingga kalau misalnya dibilang low latency, ya gimana, kan udah ada pending limit order gitu. Oke, lanjut ya. Di First For You hasil di bulan kelima, tanggal 5 sampai dengan tanggal 30. Sip. Dapat malah dia bisa profit ya 0,11, walaupun profitnya kecil di sini. Profit gitu yang pentingnya dibandingkan yang tadi dua tadi IC Market dengan yang di Agnes itu minus ya. Bisa profit. Masa nggak ada loss sih? Ini ya, padahal ada loss tuh sama, loss min 6,36. Tapi bisa profit ya. Berarti ada yang profit gede ya di sini. Mungkin tanggal 6.
tanggal 6 sip ini, kemudian ada juga udah minus ya, min 4,61. Oke, sama dengan IC market. Dan komisi di sini lebih gede dibandingkan yang IC market. IC market EURUSD aja min 0,07, sedangkan di sini Forex for You min 0,08. Tapi bagusnya sih nggak ada swap ya. Di IC market ada swap, di sini nggak ada. Di Ektas juga nggak ada swap sih, cuman ya jarang OP. Kemudian ini cuma dapat 4,50 ya. Tadi IC market dapat 5 ya. Ini dapat 4,5. Kayaknya ini karena lebih sering OP dan ya lebih banyak profit kecil-kecilan ya, sehingga bisa profit akhirnya walaupun kecil, walaupun sedikit. Jadi di sini ada yang ke trigger, tuh masih profit gitu. Oh, di sini ternyata salah satu aja, min 6,34 ya. 0,34 sama, oh ini juga nih 29 min 0,44. Sedangkan di IC market sama Ektas kayaknya min 1 ya, min 1. Min 6. Oke. Sama sih ya, cuman kayaknya minus-minusnya itu ada yang lebih kecil ya. Lebih kecil dibandingkan yang di IC market, sehingga hasil akhir profit 0,11. Oke lah. Walaupun profit kecil tapi profit gitu loh. Dan mencoba recovery sih memang di Forex for You ini masih 8 USD, wah masih jauh sekali. Oke. Jadi sekarang mungkin kita akan cek MK5 ya untuk besar drawdownnya. Apakah peningkatan ya? Jadi peningkatan atau masih sama? Mari kita cek. Oke, ini dia MK5 dari Night Counter versi 628 di IC market dulu ya. Bener ya, 18% grow. 18% grow. Tuh, dapat profit 9,25. Win trade 66%, loss trade 34%, drawdown 19,6%. Kita cek. Drawdown 19,6% itu oke, buy balance, berarti akumulasi dari total loss. Total loss-nya adalah 10,09, sedangkan floating-nya itu sampai 8,84. Ya, 10,69. Jadi peningkatan sih kayaknya ya. Ini yang di IC market. Sip, sekarang kita cek di Eknas. Oke, ini dia yang di Eknas. Tuh, lihat di grafiknya, dia ada naik, kemudian ada turun. Artinya sudah recovery, ya, sudah mulai profit. Namun akhirnya kena loss lagi, ya, kena SL. Akhirnya sekarang tuh mencoba lagi untuk recovery, akhirnya min 1%. Profit trade 66%, loss trade 34%, ya, mirip dengan yang IC market tadi. Drawdown 13,7%. Drawdownnya masih lebih kecil dibandingkan dengan IC market yang 19%. Kita cek berapa 13% ini. Oke. B balasnya dan B equity sama ya, ternyata 7,54 ya. Sekitar 7 USD. Bisa-bisanya sama. Ya sudahlah ya. Tapi masih ini bakal bisa mencoba recovery lagi ya, mencoba profit lagi. Kita tunggu aja. Terakhir mungkin di Forex for You. Nah, ini dia di Forex for You tuh. Lihat grafiknya, ada terjun bebas tuh ya, turun banget dan mencoba naik lagi, terjun lagi. Artinya di Forex for You ini sering sekali mengalami loss-nya cukup dalam ya, cukup dalam. Profit trade 65, loss trade 34, mirip dengan yang lain, sekitar 66 ya, 66 sama 34. Namun drawdownnya di sini lebih gede dibandingkan dengan yang dua tadi, 29,1%. Di IC market 19, di Ektas 13, di sini malah 29. Dengan total loss 29 itu adalah 14,95 USD ya, buy balance so akumulasi dari loss. Sedangkan buy equity itu floatingnya sekitar 8,68 USD.
Jadi seperti biasa saya ingatkan, jangan melihat drawdown by persennya aja, tapi lihatlah nominalnya dalam USD-nya itu berapa. Sehingga kalau misalnya mau mencoba, pakailah nominal yang lebih gede dibandingkan dengan nominal drawdown, ya. Oke, sip lah. Di bulan kelima ini kesimpulannya, ya memang sih untuk Black Panther ini lebih cocok di IC market ya. Di IC market karena sudah profit ya, sudah mulai profit dan ya bisa sudah grow sendiri gitu ya di IC market dibandingkan dengan dua broker lainnya. Namun ya itu tergantung masing-masing trader ya, kesukaan masing-masing trader. Kalau misalnya melihat drawdown ya, kalau misalnya melihat dari segi profit tadi IC market menang gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi drawdown untuk Black Panther ini, yang menang adalah Diagnos karena drawdownnya paling kecil yaitu 13% dibandingkan dengan IC market 19%. Tapi kalau misalnya profit di IC market ya, itulah bedanya. Namun ya semua kembali ke kesukaan masing-masing. Mau di IC market boleh, Diagnos nggak masalah juga gitu. Tergantung lagi kualitas WD, mana yang mau WD cepat atau WD yang berjam-jam kan gitu. Oke ya, jadi cukup ya untuk review bulan kelima dari Black Panther. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi. Gunakan uang dengan uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.